Kembali lagi di Waktu Infinity Berbincang. Kali ini bersama saya Sucitra, bersama saya Jayanti. Kami akan memandu jalannya WIB di episode 22 kali ini. Nah Jayanti, gimana nih kabarnya selama 3 minggu liburan deh? Kalau kabar aku baik nih Sucitra. Kalau kamu tuh gimana nih kabarnya? Kalau aku sih baik juga ya. Nah kali ini kita mau bahas apa sih? Oh iya, hari ini tuh kita mau bahas seputar buku panduan IoT 2024 nih yang udah keluar. Jadi untuk para mahasiswa baru jangan lupa ya join grup WhatsApp yang telah dibagikan melalui akun IG HMJTI Uniksa supaya nggak ketinggalan informasi nih. Wah udah mau ospek lagi aja nih ya, udah cepet banget 1 tahun berlalu. Oh iya nih, ngomong-ngomong masalah ospek IoT, kalau pengalaman ospek kamu tahun lalu gimana sih? Kalau pengalamanku tahun lalu di ospek IoT itu lumayan ringan ya, karena kan ospek IoT itu lebih ringan daripada ospek fakultas dan juga lembaga. Kalau kamu gimana Jayanti? Kalau pengalaman aku sih ada suka dan dukanya ya. Kalau ada sukanya tuh banyak, ada ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman dari cutting juga, terus ketemu tugas-tugas baru, mengenal tugas di teknik informatika itu kayak gimana. Terus kalau sedihnya itu, dukanya itu ya mungkin banyak tugasnya, terus waktu jam tidurnya berkurang, ya nggak sih? Betul banget. Nah banyak juga restoran-restoran yang kamu dapatkan. Nah kita langsung aja nih kupas tuntas buku panduan IoT tahun 2024. Wah yuk kita bahas nih. Sebelum itu kita di sini nggak cuma berdua aja nih, kita bersama narasumber yang kayaknya tahu segala hal tentang IoT 2024. Wah siapa tuh? Yes, langsung aja kita sambut ke penonton. Sebelum itu beri tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Panitia IoT tahun 2024, Ngurah Dananjaya. Halo teman-teman semuanya. Halo Ngurah Dananjaya, gimana nih bisa kenalin ke penonton nama kamu siapa, nama panjangnya, terus dipanggilnya siapa tuh biasanya, terus prodi kamu apa, terus semester berapa, terus gimana kabar kamu selama liburan udah 3 minggu nih, terus kesibukan kamu tuh apa aja sih? Oke, sebelumnya aku mau ngucapin halo teman-teman semuanya, para mahasiswa baru atau teman-teman dari jurusan Teknik Informatika juga yang nonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Geding Ngurah Dananjaya Kajeng, atau aku biasa dipanggil oleh teman-teman aku tuh Rahdi. Dan di kegiatan IoT tahun ini aku dipercaya sebagai ketua panitia dari IoT tahun 2024. Nah, aku tuh di Uniksa sedang menempuh pendidikan di program studi pendidikan teknik informatika dan sekarang sedang masa transisi menuju semester 3. Lalu untuk kabar aku sehat-sehat aja, cuma cukup capek sih sebenarnya ya. Karena kan mengingat juga di waktu libur 3 minggu ini kita juga mempersiapkan banyak hal untuk menyukseskan acara IoT ini. Jadi untuk kesibukan aku sih cuma sibuk mempersiapkan acara IoT itu sih sebenarnya. Lumayan sibuk ya. Iya. Berarti aku panggil Rahde aja nih ya. Ya, boleh. Oh iya Rahde, ini kan kamu dipercaya sebagai Ketua Panitia IoT tahun 2024. Gimana sih perasaan pertama kali mendengar kamu dipercayai dan diberi tanggung jawab sebagai Ketua Panitia? Oke, kalau untuk perasaanku sendiri tentunya sangat bangga ya. Aku bangga banget dikasih kesempatan kepercayaan sangat besar. Tapi di sisi lain selain rasa bangga itu juga ada rasa takut tentunya yang juga mengiringi karena kembali lagi kegiatan IoT ini adalah kegiatan yang cukup besar tanggung jawabnya. Jadi dalam melakukan kegiatan ini persiapan yang harus dilakukan itu harus sangat matang. Jadi untuk kembali lagi, kalau perasaan aku saat pertama kali diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua panitia sih sangat bangga. Shock, ada juga shock dikit karena jujur pemberitahuan soal aku menjadi ketua panitia itu agak mendadak. Tapi emang aku dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan mental kalau aku juga udah feeling sih entah kenapa kayaknya aku bakal jadi ketua panitia deh. Entah di program kerja apapun deh dari HMJTI. Tapi ternyata dengan performaku aku dipercaya oleh HMJTI untuk menjadi ketua panitia dari IoT tahun 2024. Jadi ya sementara aja aku bisa memenuhi tanggung jawab itu sih.
Kalau ngomong-ngomong masalah kesiapan kamu nih, gimana sih setelah kamu tuh baru tahu bahwa kamu tuh bakal jadi ketua panitia di IoT 2024 ini? Kalau untuk kesiapan dari aku pribadi, mungkin dimulai dari sebelum aku tahu bakal jadi ketua panitia. Sebelum jadi ketua panitia, persiapan aku lakukan sih lebih ke arah mental, karena kayak aku sampaikan tadi, aku sudah feeling untuk bakal jadi ketua panitia, jadi aku sudah mempersiapkan mental. Kayak gimana sih cara untuk memimpin sebuah tim, sebuah kepanitiaan. Lalu dan benar saja dengan persiapan itu, doa aku tuh terjawab. Aku mendapatkan kesempatan untuk menjadi ketua panitia. Setelah aku mendapatkan kabar resmi kalau aku menjadi ketua panitia dari kegiatan IoT ini, baru aku mulai mempersiapkan hal-hal material seperti aku membuat to-do list, yaitu list-list dari apa saja yang harus kulakukan, mulai dari tahap persiapan, lalu tahap pelaksanaan, hingga terakhir nanti di tahap evaluasi. Itu sih kalau dari kesiapan aku sebegitu. Wah, banyak juga ya persiapan dari Rahdi juga. Ya. Kalau IoT kan belum dimulai nih. Kalau boleh tahu seberapa yakin sih kamu bisa menghandle acara yang bisa dibilang besar nih, karena kan kita berhadapan dengan mahasiswa baru. Kalau untuk rasa yakinku sendiri ya, untuk bisa memenuhi tanggung jawab ini sih sebenarnya masih di 90%. Mungkin banyak teman-teman bertanya kenapa tidak 100%, berarti kamu tidak yakin gitu untuk menjadi ketua panitia. Bukan begitu sih, tapi kembali lagi kan di dunia ini tidak ada yang sempurna 100%. Dan juga kenapa saat ini aku cuma bisa memenuhi sampai 90%, karena banyak hal pastinya yang terjadi di hari H yang mungkin tidak bisa kita perkirakan sekarang. Jadi kesiapan lagi 10% yang kurang itu harus dilihat di hari H nantinya. Jika di hari H sampai akhir sudah berhasil kita melewati semua kegiatan ini, baru saya bisa yakin kalau kepercayaanku itu 100% bisa memenuhi. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini, sampai video ini publis, keyakinanku itu masih di 90%. Terus kalau untuk IoT tahun 2024 ini mau ngangkat tema apa, terus maknanya itu apa sih yang terkandung untuk IoT tahun 2024 ini? Oke, kita masuk ke temanya dari IoT ya. Kalau tema dari IoT tahun ini itu kami dari kepanitiaan itu sepakat untuk mengangkat tema yang berjudul Utopia. Dimana Utopia ini adalah sebuah akronim yang artinya itu Unity to Perfect in One Amazing Movement. Yang dimana tema ini juga sejalan dan juga menjadi salah satu upaya dari kami HMJTI untuk mewujudkan visi dan misi dari kabinet kita. Yang dimana dengan tema ini kami dari kepanitiaan akan berupaya untuk lebih merangkul dari mahasiswa, baik itu di mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sudah menempuh pendidikan di sini, agar kita bisa berjalan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Itu sih temanya kali ini. Tema kali ini sungguh unik ya, dan juga menginspirasi mahasiswa baru. Keren banget karena pakai bahasa Inggris gitu, terus ada singkatannya gitu ya. Ya, betul banget. Iya. Nah, IoT kan mungkin lagi menghitung beberapa hari nih. Kalau bisa tahu progres dari yang sudah dilakukan atau sudah yang selesai gitu yang sekarang apa aja sih? Oke, kalau untuk sampai saat ini ya, persiapan dari kegiatan IoT itu aku bisa bilang sudah ada di 80-85%. Karena kembali lagi banyak hal-hal yang bisa tidak kita duga untuk terjadi di hari H. Oleh karena itu dari 85% persiapan kita saat ini, lagi 5% menuju 90% itu akan kita lihat pada saat gladi terlebih dahulu. Di mana gladi akan dilaksanakan H-1 sebelum kegiatan pra. Nah, pada saat gladi kita akan melihat apa saja kekurangan yang kita miliki, akan kita penuhi terlebih dahulu sampai kita benar-benar siap untuk melakukan pra. Di 90% kita akan melakukan pra, yang dimana pada saat pra juga akan ada mahasiswa baru yang hadir mengikuti kegiatan tersebut. Nah, di situ juga kita akan lihat lagi 10% itu kekurangan apa saja yang kita miliki. Tapi tentu bukan berarti dengan aku sadar adanya kekurangan yang tidak bisa dipenuhi sekarang, aku bermalas-malasan, itu tidak. Aku juga akan mempersiapkan semua kemungkinan terburuk dan juga solusinya kalau sekarang. Jadi untuk kesiapan dari acara ini juga kita harus melihat dari pelaksanaannya di hari H. Jadi belum bisa sih untuk dibilang 100%.
Terus IoT 2024 ini dengar-dengar katanya tempatnya berbeda nih dari tahun lalu. Yap. Maunya dilaksanain di mana sih IoT 2024 ini? Oke, jadi IoT 2024 ini memang benar tempatnya dilaksanakan di tempat yang berbeda dibandingkan tahun lalu. Ini mana di tahun ini kita akan melaksanakan IoT di GOR Tenis Indoor Kampus Jeneng Dalem, kampus Uniksa di Jeneng Dalem. Nah, kenapa? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya kenapa tidak di Udayana lagi ya? Karena aku merasakan sendiri dan juga mungkin Citra dan Jayanti juga merasakan yang sudah berkuliah di jurusan TI di Uniksa pasti merasakan kalau 1 tahun belakangan ini kebanyakan kegiatan pendidikan itu dilaksanakan di Jeneng Dalem. Karena itu aku ingin mengajak mahasiswa baru dan juga ingin memperkenalkan mahasiswa baru dengan kondisi kampus dari FTK khususnya jurusan TI di Jeneng Dalem tersebut begitu. Karena kembali lagi kan esensi dari kegiatan OKJ atau orientasi kehidupan jurusan itu adalah memperkenalkan bagaimana kehidupan berkuliah nantinya. Oleh karena itu aku memilih dan juga hasil pertimbangan dari semua tentunya kita akan melaksanakan IoT tahun ini di kampus Jeneng Dalem. Nah, karena ospek atau IoT ini ada di kampus Jeneng Dalem Uniksa, apakah ada aturan-aturan yang harus ditepati oleh mahasiswa baru? Karena kan kita memandang jalanan menuju kampus Jeneng Dalem itu agak sedikit tidak luas ataupun sempit gitu daripada kita ke kampus tengah Uniksa. Ya. Oke, jadi untuk pelaksanaannya di IoT di Jeneng Dalem itu yang sangat berpengaruh sih mengenai aturan berkendara ya, karena mengingat juga akses jalanan menuju ke sana itu tidak seluas di area kota. Jadi aturan berkendara yang harus ditaati oleh mahasiswa itu nggak cuma berlaku untuk mahasiswa baru ya, untuk mahasiswa di semua semester itu adalah untuk tetap berhati-hati saat berkendara, menjaga kecepatannya di area Jeneng Dalem, karena di area Jeneng Dalem itu masih banyak warga yang berjalan kaki di sekitaran jalan untuk menuju warung-warung terdekat. Itulah kenapa kita harus tetap menjaga kecepatan kita saat berkendara, tata tertib kita saat berkendara. Lalu juga selain dari aturan berkendara, tentunya kita juga harus menjaga tata tertib atau tata krama dari kita sendiri saat beraktivitas, saat berkomunikasi tentunya. Itu karena kita tidak bisa menyamakan pemahaman dari semua orang tentunya. Jadi kita juga tidak bisa, kita kan tidak boleh menyinggung perasaan siapa-siapa. Karena itu juga aturan untuk berkomunikasi, tata krama itu penting dijaga di Jeneng Dalem. Apalagi di Jeneng Dalem itu masih banyak rumah-rumah warga yang ada di sekitar kampus gitu. Terus kalau untuk aturan kehadirannya itu ada berbeda dari tahun lalu nggak? Soalnya katanya dengar-dengar itu bakal nggak ada paruh pagi sama paruh siang. Terus jadinya waktu kedatangannya juga agak lebih siang 30 menit dari tahun lalu gitu katanya. Ya benar. Jadi untuk mengenai kehadiran betul berbeda dengan tahun lalu, yang dimana tahun lalu itu dimulai di jam 7 pagi karena akses jalan menuju kampus Uniksa di Udayana kan cukup luas ya. Jadi bisalah untuk membuat mahasiswa itu terlatih berangkat pagi. Nah, tapi pertimbangan kami dari kepanitiaan IoT tahun ini karena mengingat tempat pelaksanaan di Jeneng Dalem dan juga melihat kondisi akses jalan menuju ke sana, kami akhirnya sepakat untuk memulai 30 menit lebih lambat untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan ketika para mahasiswa baru mungkin mengejar waktu, jadi mereka ngebut-ngebutan di jalan untuk sampai di sini. Kami ingin menghindari hal-hal tidak diinginkan. Nah, lalu untuk hal yang kedua mengenai paruh pagi dan paruh siang tadi ya. Untuk di tahun ini memang betul kami tidak ada menerapkan aturan mengenai paruh pagi dan paruh siang karena juga mengingat tadi area dari pelaksanaan IoT ini kita melaksanakannya di Jeneng Dalem. Kalau kita memberikan kesempatan untuk pulang, mungkin waktunya akan habis di jalan menurut kami. Oleh karena itu, bukannya kami tidak memberikan kesempatan untuk mahasiswa istirahat, tentu kami akan menyediakan waktu untuk isoma, dan juga kami akan menyediakan penggalangan dana yang akan dilaksanakan oleh kepanitiaan yang akan menjual snack, makanan, juga minuman untuk para mahasiswa baru berbelanja di sana. Jadi dari keputusan yang kami ambil, kami tentu memperkirakan juga
bagaimana secara penanggulangannya, bagaimana solusinya untuk menggantikan cara yang kita lakukan di tahun lalu gitu sih. Jadi untuk kehadiran itu sangat berpengaruh dari tempat pelaksanaan IoT tahun ini. Gitu. Baik, untuk mahasiswa baru diingatkan untuk berhati-hati selama berkendara di area Jeng Dalam, karena kan itu walaupun area desa ataupun desaan itu emang sepi, tapi ada beberapa warga juga yang berjalan untuk melakukan aktivitasnya. Iya, dan juga diingat di area Jeng Dalam itu juga masih sering dijumpai peliharaan warga ya, tiba-tiba lewat, misalkan contohnya anjing, tiba-tiba lewat di jalanan itu juga, makanya kita harus waspada, hati-hati gitu. Jangan terlalu ngebut-ngebutan di jalan itu, walaupun memang sepi, kenyataannya memang sepi dan juga jalannya memang lurus, tapi kita harus mengingat juga adanya kemungkinan terburuk kayak tadi itu. Ya, betul. Nah, IoT ini kan agak berbeda seperti tahun lalu karena kan pelaksanaannya juga yang berbeda tempatnya. Lalu untuk pakaian yang digunakan apakah ada perbedaan atau masih sama seperti tahun lalu? Untuk pakaian sebenarnya basicnya masih sama. Jadi pakaiannya ada dua jenis, itu pakaian formal, pakaian olahraga. Untuk pakaian formal seperti biasa, atasan putih, bahan hitam, formal, sepatunya hitam. Itu untuk pakaian formal kami sepakat untuk menerapkan pakaian formal tersebut di hari pertama dari IoT, tepatnya di tanggal 20. Karena di tanggal tersebut banyak ada acara-acara formal seperti penyampaian materi dari struktur jurusan, lalu ada materi-materi yang menarik mengenai kehidupan berkuliah di jurusan TI ini. Nah, lalu selanjutnya untuk pakaian yang kedua yaitu pakaian olahraga yang menggunakan atasan polo BLKMB tahun 2024, bawahannya training, itu akan digunakan di hari kedua. Dan dimana di hari kedua kami sudah merancang sebuah games seru-seruan, dan juga games itu akan menjadi tempat untuk kita bonding dari kepanitiaan dengan para mahasiswa baru. Tapi untuk gamesnya harus ditunggu di hari H. Kami nggak mau nyepil karena biar seru lah. Oke, seru banget nih gamenya. Iya. Kita sebagai panitia juga penasaran. Betul juga. Terus kalau tata krama atau adab apa sih yang harus diterapin untuk ngikutin IoT tahun ini? Kalau untuk tata krama sebenarnya tata kramanya juga standar seperti tempat-tempat semuanya. Tata krama kita harus tetap selalu menjaga ya. Ya, betul. Yang pertama mengenai cara kita berkomunikasi, menggunakan bahasa yang jelas, yang formal, yang baku. Kita tetap hormat juga dengan siapapun kita berbicara, entah itu dengan pihak yang lebih muda daripada kita, yang seumuran, yang lebih tua. Tentu bahasanya kita harus tetap sopan, kita tetap santun juga, saling menghargai dengan siapapun itu. Tidak hanya para mahasiswa baru yang harus menghargai para kakak tingkatnya atau para panitia di IoT ini, tapi tentu kita juga, dimana aku juga menerapkan peraturan yang sama untuk para panitia dari pelaksana IoT ini. Juga kita harus tetap saling hormat, saling toleransi, dan juga saling menjaga lah, karena kita anggaplah kita sebagai keluarga, kita anggap kita sedang mengajarkan adik-adik kita bagaimana caranya berkuliah di sini. Bagus ya, ininya boundingnya itu emang ada di HMJTI. Ya. Lalu jikalau ada yang melanggar aturan yang sudah berlaku ini, apakah ada sanksi yang dilaksanakan kepada mahasiswa baru? Oke, untuk sanksi kami juga sudah menerapkan sanksi-sanksi yang akan diterapkan di hari H ya. Kami sudah membuat listnya, di mana sanksi-sanksi itu akan diberikan dalam bentuk turus kepada mahasiswa baru, yang dimana turus-turus ini juga ada peraturannya, ada kriterianya, ada turus berat. Jika sampai turus berat itu mencapai jumlah tertentu, maka mahasiswa tersebut akan dipertimbangkan untuk kelulusannya. Itu. Terus jadi kan tadi tuh ada terus-terusannya. Nah, sanksi-sanksi tersebut tuh ada kategorinya nggak sih? Atau ada terus berat, terus apa lagi untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa barunya? Oke, untuk tadi kan sudah disebutkan ada terus berat ya. Sebenarnya ada tiga tingkatan. Yang pertama itu terus ringan, terus sedang, terus berat. Di mana juga ada ketentuannya. Jika seseorang mahasiswa sudah mendapatkan 4 turus ringan, maka 4 turus ringan tersebut akan dikonversi menjadi 1 turus sedang. Dan ketika mahasiswa sudah mendapatkan 1 turus sedang, 3 turus sedang, 3 turus sedang tersebut akan dikonversi menjadi 1 turus berat. Dan ketika mahasiswa tersebut sudah mendapatkan 3 turus berat atau 3 pelanggaran berat, maka kelulusannya akan dipertimbangkan. Itu ya, seperti yang aku bilang tadi.
Nah, terus untuk sanksinya itu juga akan diberikan di hari H. Misalkan untuk mahasiswa di hari ini sudah mendapatkan tugas sedang, akan ada tugas tambahan. Itu lebih refleksi sih untuk dia agar tidak melakukan kesalahan itu lagi, begitu sih. Lalu kan tadi dibicarakan tentang tugas-tugas yang akan diberikan. Aldi, aku pengen tahu apa aja sih tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa baru yang akan keluar di buku panduan nantinya? Oke, kalau untuk tugas-tugas sebenarnya lumayan ada. Kami tidak bisa bilang itu banyak, tidak bisa bilang itu dikit juga, karena itu relatif ya. Tapi mungkin teman-teman bisa cermati nanti di buku panduannya ada tugas apa saja. Secara garis besar sih tugas-tugasnya itu tujuannya kembali lagi untuk memperkenalkan bagaimana tugas-tugas nantinya akan dihadapi oleh seorang mahasiswa saat menempuh pendidikan di dunia perkuliahan. Itu sih garis besar dari tugasnya itu. Jadi latar belakang tugas tuh di IoT 2024 ini lebih merinci kemana sih sebenarnya? Oke, untuk latar belakang dari setiap tugas itu sebenarnya kembali lagi ya, selain memperkenalkan mengenai tugas-tugas yang akan dihadapi di dunia perkuliahan, kami juga sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika ingin mempersiapkan para mahasiswa baru untuk menghadapi tugas-tugas yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan teknologi tentunya. Karena mengingat identitas kita sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika, betul kan? Nah, karena itu selain dari penggunaan teknologi, kami juga menerapkan tugas-tugas yang sebenarnya itu adalah strategi dari kami sebagai upaya untuk membuat mahasiswa tersebut lebih kenal, lebih akrab biar bisa bonding dengan anggota satu kelompoknya. Contohnya ada di buku panduan itu tugas video proyek seni yang dimana itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi kami berharap para mahasiswa bisa lebih kenal dengan teman-teman sekelompoknya terlebih dahulu sebelum bertemu di hari H, baik itu di pra ataupun di day pertama di tanggal 20. Lalu selain itu juga selain dari tugas untuk lebih kenal dengan teman-teman, ada juga tugas-tugas yang lebih melatih kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi di media sosial. Contohnya itu juga menjadi salah satu cara dari kami HMDTI untuk meningkatkan branding dari kami di media sosial dengan cara membuat tugas atau merancang tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa baru untuk mempromosikan Parwati. Nah, untuk teman-teman mahasiswa baru yang penasaran apa itu Parwati, mungkin bisa cek di TikToknya, ada di TikToknya Parwati. Lalu juga bisa nanti ditunggu di kegiatan pra akan dijelaskan oleh fungsionaris dari HMJTI yang memang bertugas di bidang Parwati. Kalian bisa cek di sana nanti di mana tugas video promosi Parwati ini juga menjadi cara untuk membantu kami dari HMJTI mempromosikan lagi lebih luas mengenai Parwati yang kami miliki, gitu sih. Bagus ya tujuan-tujuan tugasnya. Jadi mahasiswa baru jangan ada rasa diberatkan atau dibebankan dengan tugas-tugas yang ada, karena tugas-tugas yang ada ini membantu untuk kalian bisa berkuliah nantinya di kampus Uniksa ini. Ya, betul. Nah, jadi itu dia nih sedikit kisi-kisi yang udah kami tanya ini sama ketua panitia kita. Jadi untuk hal lebih lanjutnya, lebih detailnya, mahasiswa baru bisa baca lebih lanjut nih isi dari buku panduan supaya lebih jelas mengenai tugas-tugasnya, sanksi-sanksinya, tata krama yang harus diterapin di ospek tahun ini gitu. Kami mewakili kru yang bertugas, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Waktu Infinity berbincang episode selanjutnya. Dadah! Pagi yang cerah hingga